Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Anggi Marsha Putri, Laura Delita, dan Dira Saswita. Kami akan menjelaskan mengenai studi literatur atau tinjauan pustaka, macam-macam studi literatur, penelitian relevan, bagaimana kerangka pikir pada penelitian murni itu sendiri, dan bagaimana hipotesis pada penelitian murni. Mengenai studi literatur atau tinjauan pustaka akan saya jelaskan. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka atau dikenal literatur review adalah sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Biasanya literatur itu dapat bersumber dari artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan bidang penelitian tertentu atau yang berkaitan dengan topik yang akan kita teliti. Tinjauan tersebut harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya. Menurut Kesuma pada tahun 2007, pada halaman 36, seorang ahli metodologi penelitian menyebutkan bahwa terdapat 3 fungsi dari kajian pustaka. Yang pertama, untuk memastikan pernahnya masalah yang lagi diteliti dilakukan oleh peneliti lain. Apakah masalah yang diteliti dikaji secara komprehensif, lengkap, dan hasilnya memuaskan atau tidak? Mengungkapkan kekasan atau perbedaan masalah yang akan diteliti. Nah, langkah-langkah melakukan kajian pustaka menurut Donald, Ari, dan Creswell sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, atau bahan pustaka yang terkait. Kemudian, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan bisa kita dapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Selanjutnya, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau literatur map, urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Selanjutnya, membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur, sesuaikan dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Selanjutnya, pada akhir kajian pustaka nanti, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada, dan jelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Jadi, dengan menyusun tujuan pustaka seperti ini, maka penelitian berupaya untuk dapat mengintegrasikan apa saja yang telah dikatakan atau dilakukan oleh peneliti sebelumnya, mengkritisi hasil penelitian atau publikasi ilmiah yang ada, dan menjembatani berbagai area topik terkait ataupun mengidentifikasi isu utama dalam bidang terkait. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rira Saswita akan melanjutkan materi kami, yaitu macam-macam studi literatur. Di sini ada sumber primer. Sumber primer ini adalah karangan asli yang ditulis oleh seseorang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Bahan literatur semacam ini dapat berupa buku harian, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu, sumber primer tersebut dapat berupa laporan pandangan mata suatu pertandingan, statistik, sensus penduduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sumber sekunder. Sumber sekunder di sini adalah tulisan tentang penelitian yang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dipahami sendiri oleh penulis. Bahan literatur sekunder terdapat ensiklopedia, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan textbook. Selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian relevan di sini adalah suatu yang sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti.
yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan dan pokok permasalahan yang sama. Di sini, pendekatan penelitian berkaitan dengan tujuan utama penelitian. Apakah peneliti bermaksud untuk menjelaskan hasil pengukuran suatu variabel apa adanya atau membandingkan antara aspek yang diteliti ataupun menghubungkan antara variabel. Di sini ada contoh penelitian relevan penelitian murni. Menurut Heri Kristiana 2008, pada skripsinya yang berjudul Gambar Darah Mencit Mus Muculus albinus yang diberi salep ekstrak etanol dan fraksi heksan rimpang kunyit pada proses persembuhan luka, hasil penelitian tersebut adalah bahwa ekstrak etanol rimpang kunyit mengandung senyawa-senyawa kimia dari golongan alkaloid dan quinon. Sedangkan fraksi heksan rimpang kunyit mengandung senyawa-senyawa kimia dari golongan alkaloid, saponin, dan quinon. Secara semu umum, sediaan salep ekstrak rimpang kunyit yang dipakai mempunyai manfaat untuk mempercepat persembuhan luka serta dapat digunakan sebagai obat luka, sehingga sediaan salep ekstrak rimpang kunyit ini potensial dikembangkan menjadi obat komersial. Di sini ada juga yang menurut Kunti Hapsariani pada tesisnya yang berjudul Efektivitas salep ekstrak etanol daun Kamboja, yaitu Plumeria acuminata Aid terhadap pertumbuhan luka gingiva melalui pengamatan sel PMN atau polimorfonuklear. Di sini hasil penelitian tersebut adalah ada pengaruh pemberian salep ekstrak etanol konsentrasi 10% daun Plumeria acuminata Aid pada proses penyembuhan luka gingival tikus Sprague Dowleri. Sampai disinilah materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Dita dengan NPM 18010023 akan menjelaskan mengenai kerangka pikir. Menurut Sugiono 2010 menyatakan bahwa kerangka pikir adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasikan, yakni sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Tidak semua penelitian memiliki kerangka pikir. Kerangka pikir pada umumnya hanya diperuntukkan pada suatu jenis penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kuantitatif, kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat dan diamati secara langsung oleh penulis. Sedangkan untuk penelitian tindakan, kerangka pikirnya terletak pada refleksi, baik pada peneliti maupun pada partisipan. Hanya dengan kerangka berpikir yang tajam dan dapat digunakan untuk menurun hipotesis. Tahapan penyusunan kerangka pikir. Yang pertama, menentukan variabel yang telah detail, yaitu seorang peneliti itu harus menetapkan sebuah variabel data yang lebih rinci. Yang kedua, membaca buku-buku hasil penelitian. Yang ketiga, ada deskripsikan teori serta hasil penelitian, yaitu mengungkapkan teori-teori yang berhubungan itu dengan variabel data yang akan diteliti. Yang keempat, ada menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis. Yang kelima, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian, yaitu pada tahap ini kemudian melakukan sebuah analisis serta juga komparasi dengan cara membandingkan teori yang satu dengan teori yang lain. Selanjutnya, yang keenam, sintesa kesimpulan, yaitu perpaduan sintesa yang terjadi antar variabel tersebut akan menghasilkan beberapa kerangka berpikir yang kemudian bisa atau dapat digunakan untuk kemudian merumuskan sebuah hipotesis. Yang ketujuh, baru kerangka pikir, kemudian menyusun skema dari kerangka berpikir. Terdapat dua kerangka berpikir, diantaranya kerangka asosiatif dan juga komparatif.
Selanjutnya, hipotesis penelitian. Menurut Sekaran, 2005, hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dalam Yatim Rianto 1996 menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.